Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Givari dengan stambuk L1312228. Jadi di sini saya akan perkenalkan saya dulu dari kelompok 5. Di sini saya akan membawakan sedikit atau menjelaskan sedikit materi yang telah kelompok kami buat, di mana materi itu berjudul Teori Biaya Produksi. Ini adalah nama-nama kelompok 5, di mana ada Cynthia dan Arini Gifali, saya sendiri, Dwi Aryan Tamrin Murab, Muhammad Rizky Ramadan, Muhammad Irfan Muzakir, dan Jihan. Oke, ini ada 3 pokok pembahasan, di mana yang pertama itu konsep biaya produksi, yang kedua teori biaya produksi jangka pendek, dan yang ketiga teori biaya produksi jangka panjang. Oke, konsep biaya produksi. Definisi biaya produksi. Biaya produksi adalah dana atau modal yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengelola bahan baku dalam menghasilkan suatu produk yang penting akan dipasarkan atau dijual. Biaya untuk menghasilkan suatu barang yang dijual nantinya akan dijadikan patokan untuk memberi patokan harga. Yang kedua, konsep biaya produksi. Biaya dalam pengertian biaya produksi adalah beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi adalah suatu pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Untuk menghasilkan barang-barang atau jasa diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan keahlian pengusahaan. Nah, biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku atau bahan dasar-dasar termasuk bahan setengah jadi. Oke. Yang kedua, bahan-bahan bantu atau penolong. Nah, yang ketiga, upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur. Lanjut, penyusunan peralatan produksi. Terus lanjut, biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, biaya listrik, biaya keamanan, dan asuransi. Biaya pemasaran juga masuk seperti biaya iklan dan juga pajak. Oke, materi kedua itu teori biaya produksi jangka pendek. Ini adalah salah satu definisi menurut dalil dalam buku Ekonomi Manajerial 2021. Biaya produksi jangka pendek ialah perhitungan biaya produksi yang mana sebagai faktor produksi tidak dapat mengalami penambahan jumlah. Oke, teori produksi jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Teori-teori produksi dalam jangka pendek antara lain yang pertama, dalam hubungan dengan tujuan biaya. Biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung merupakan biaya-biaya yang dapat didefinisikan secara langsung pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu. Nah, sebagai contoh adalah biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Begitu juga dengan supervise listrik dan biaya overhead lainnya yang dapat langsung ditelusuri pada departemen tertentu. Biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang tidak dapat didefinisikan secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Misalnya biaya lampu, penerangan air, dan suatu fasilitas atau pada suatu fasilitas seperti dalam kos, penerangan lampu di kos, atau air kondisi pada
suatu fasilitas. Oke, di mana dalam hubungannya dengan volume kegiatan yang pertama biaya tetap total. Nah, apa itu biaya tetap total? Biaya tetap total adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi. Kedua, biaya variabel total. Biaya variabel total adalah biaya yang dikeluarkan apabila produksi dan besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya barang yang dihasilkan atau barang yang diproduksi. Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terjadi dari biaya tetap dan biaya variabel. Lanjut, biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah hasil bagi antara biaya tetap dan jumlah batang yang dihasilkan. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel suatu unit produksi. Lanjut materi ketiga itu atau materi terakhir, teori biaya produksi jangka panjang. Oke, biaya produksi jangka panjang merupakan perhitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan. Jadi biaya produksi ini berbeda dengan jangka pendek karena semua faktor produksi dalam biaya produksi jangka panjang bisa mengalami perubahan. Biaya produksi rata-rata paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitasnya. Teori jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan dengan biaya tetap dan biaya berubah. Dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel dan sama juga dengan biaya marginal. Cara meminimumkannya biasanya biaya dalam jangka panjang dapat memperluas kapasitas produksinya. Yang akan meminimumkan biasanya biaya produksi dalam analisis ekonomi kapasitas pabrik dapat digambarkan kurva biaya rata-rata atau AC. Sehingga analisis mengenai bagaimana produsen menganalisis kegiatan produksinya dalam usaha meminimumkan biaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva AC untuk kapasitas yang berbeda-beda. Jadi dari dua materi yang teori jangka panjang dan teori jangka pendek, saya dapat mengambil perbedaannya di mana biaya jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan sebagaimana faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Biaya jangka panjang adalah biaya menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.